Halo Aquarius, bagaimana kabar kamu hari ini Aquarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kalian para Aquarius di sana. Kali ini judul di video kita luar biasa. Inilah takdir hidupmu yang akan kamu temui ya Aquarius dalam waktu dekat ini di bulan September, yang saya yakini ini adalah September yang luar biasa untuk kalian para Aquarius yang banyak di luar sana. Selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacaannya secara umum teman-teman, energinya di sini untuk banyak orang, jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate ya, atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi dan booster energi positifnya untuk kehidupan kamu. Serta jangan lupa klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Karena saya di sini yakin dan percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya video pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian ya teman-teman yang berzodiak Aquarius yang banyak di luar sana. Oke Aquarius, sebelum kita masuk ke pembacaan kita, saya akan buka dulu ya kartu energi untuk kalian Aquarius. Oke, yang pertama di sini ada Queen of Swords teman-teman ya. Yang kedua di sini ada Knight of Cups, ada Nine of Swords. Yang keempat ada Three of Wands. Oke. Selanjutnya ada Six of Pentacle, Two of Pentacle, dan yang terakhir di sini ada kartu The Hangman ya teman-teman. Sedangkan bottom of the deck kalian di sini ada kartu The Lovers. Oke Aquarius, fokus dan tonton video ini sampai selesai ya, agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya benar-benar bisa kalian pahami teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan langsung masuk saja ya ke pembacaan energi untuk kalian. Inilah takdir hidupmu yang akan kamu temui Aquarius dalam waktu dekat ini. Oke, di bottom of the deck di sini ada kartu The Lovers teman-teman. Ya. Kalau saya melihat ya teman-teman, The Lovers di sini disimbolkan dengan seperti perayaan gitu, seperti ada sesuatu yang kayak momen selebrasi gitu ya, bersama dengan orang-orang terkasih gitu ya. Ini seperti kayak penyatuan kembali juga yang saya lihat ya. Ada yang rekonsiliasi yang saya lihat di sini. Cukup banyak juga kartu sword di sini ya teman-teman. Ada dua ya. Seperti ada energi penaklukan di sini ya. Saya nggak tahu ya apa yang tengah kalian kerjakan saat ini teman-teman, tapi saya merasanya banyak energi penaklukan yang terlihat oleh saya di tebaran kartu energi kamu kali ini ya teman-teman yang berzodiak Aquarius. Seperti apa ya, sederhananya seperti ada sesuatu yang ditaklukkan begitu ya. Itu yang saya lihat di sini ya teman-teman. Seperti kayak kamu keluar begitu ya dari mimpi buruk kamu ya, seperti kayak kamu keluar dari fase tergelapnya kamu ya. Dalam waktu dekat ini kayak kamu mampu melawan sisi tergelap di dalam kehidupan kamu ya. Apa yang selama ini itu kayak struggle banget gitu ya, hal-hal di dalam kehidupan kamu yang gak balance, akhirnya bisa kamu seimbangkan ya. Akhirnya kamu bisa keluar dari hal itu ya, yang saya lihat di sini. Ini jelas kayak seperti tantangan atau godaan ya, entah itu di dalam satu hubungan, entah itu di dalam
masalah ekonomi kayak uang, pekerjaan gitu yang saya lihat ya, entah masalah hubungan-hubungan yang lainnya atau sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Nah, di saat kamu mampu menaklukkan fase tergelapnya kamu ya, ngelewatin hal-hal ini gitu ya, di sini saya melihat akan ada banyak pertemuan-pertemuan dengan tentunya keberuntungan di dalam kehidupan kamu ya, orang-orang yang akan ngebantu kamu, adanya jalan keluar ya, itu juga yang terlihat di sini. Akhirnya terkumpulnya motivasi lagi ke depan harus ngapain gitu ya, ada sesuatu yang ngedorong kamu menjadi lebih baik di sini. Nah, kemampuan untuk berempati dengan diri sendiri dan orang-orang sekitar ini juga cukup bagus saya melihat dalam waktu dekat. Artinya kamu bisa untuk kembali gitu ya, membawa kesadarannya kamu ya, kenapa kamu pergi gitu. Nah, di saat kamu menggunakan empati kamu melihat dunia sekitar ya, melihat diri atau orang-orang dan sebagainya, di sini energinya memang penuh perjuangan yang saya lihat gitu ya, sampai di dalam kondisi kamu yang sesuatu itu tidak kamu rasa lagi gitu. Itu yang saya lihat di sini ya. Cuman inilah cara Tuhan untuk ngebentuk atau ngebangun pondasi kamu ya, dari setiap tantangan, ujian-ujian di dalam kehidupan. Itu seperti isyarat gitu ya, di saat kamu pengen naik tangga di dalam kehidupan kamu, harus ada sesuatu yang kamu perjuangkan, harus ada sesuatu yang yang kamu lakukan. Nah, di saat kamu tidak tahu harus kamu ngelakuin apa, nah di sini semesta mengirim sesuatu, misalnya ya, trigger energi ya, kamu itu diberitahu gitu, kamu itu harus ngapain aja di saat kamu dikasih cobaan. Ada orang yang dikasih cobaan misalnya putus asa, ada orang dikasih cobaan semangatnya makin kuat. Nah, di situ kita akan melihat endingnya seperti apa. Orang-orang yang berputus asa dengan orang-orang yang kuat, apa yang mereka dapat, dan itu berbeda ya. Dan orang-orang yang terus kuat di dalam situasi atau keadaan dan mau belajar di sana, itu akan mudah mendapatkan anugerah, akan mudah untuk naik level atau naik tangga di dalam kehidupannya ya. Di sini saya melihat ya, dalam waktu dekat ini ada sesuatu yang bisa kamu bagi. Artinya kalau untuk masalah finansial ya, yang kemarin nggak balance, di sini akhirnya bisa seimbang ya. Mungkin kemarin itu kamu hanya mampu kayak keuangan itu hanya cukup untuk diri kamu gitu, kamu nggak bisa sharing ini, nggak bisa berbagi dengan pasangan, entah dengan orang tua gitu, entah tak cukup kemana-mana gitu, ibaratnya seperti itu ya. Dan nanti saya melihat di dalam waktu dekat ini ada sesuatu yang nanti kamu akan ngerasa kamu lebih, sehingga kamu akan bisa ngebagi hal itu ya, tidak akan ngerasa kekurangan ya. Nine of Swords di sini mengingatkan di saat kamu mampu menaklukkan gitu ya. Nah, ini kan Queen of Swords sama Queen of Swords ini kan, ini pasrah gitu ya. Nah, ini enggak. Nah, ini tadi, ini kan penaklukan. Nah, ini mengindikasikan pesan apa untuk diri kamu gitu. Nah, kecemasan, kekhawatiran gitu, atau hal-hal yang kamu rangkai di kepala kamu itu hanya di sana gitu, itu nggak keluar. Tetapi kalau kamu terus-terus berada di sana, hal itu bisa termanifestasikan. Makanya saya melihat ada keputusan yang cukup tegas di sini, di mana kamu mampu membuka setiap pikiran-pikiran negatif gitu ya, prasangka-prasangka negatif dari diri kamu, dan ngegantinya dengan sesuatu yang lebih baik di sini. Ya, ini adalah proses belajar, teman-teman. Itu yang saya lihat. Memang dalam konsep kamu sedang healing juga, yang saya lihat di sini ya, Aquarius. Banyak dari kamu yang sedang healing dari kartu Three of Wands di sini, ya. Nah, pondasinya mulai kebentuk di sini, ya, mulai sadar untuk ngebentuk pondasi, ngebangun pondasi, ya. Pondasi itu seperti kayak kualitas kesadaran yang meningkat, gitu ya, membentuk boundaries atau batasan, ya, tahu akan value dan nilai di dalam diri. Tahu mau ngapain aja di dalam kehidupan ini gitu ya. Nah, The Lover ini tadi saya melihat ini itu seperti kayak penyatuan kembali, atau banyak hal-hal di dalam hidup kamu yang banyak mengalami pemulihan sebenarnya dari energi The Lover ini
Ya, ada momen perayaan dengan orang-orang sekitar. Nah, di sini akan banyak pertemuan yang kayak sudah dirancang sama semesta, ya, bertemu dengan orang-orang yang mungkin sefrekuensi atau sevibrasi dengan diri kamu. Kalau hal ini tentang cinta, ya, ini bisa jadi tanda awal atau sinyal bagi kamu akan bertemu dengan pasangan kamu di sini. Ya, dengan banyaknya perubahan-perubahan pertama dari aspek mindset di dalam diri kamu, teman-teman. Ya, itu yang saya lihat di sini. Ya, energi The Lovers ini juga tentang pilihan biasanya. Ya, cuman saya ngelihat ini lebih ke sesuatu yang disuguhkan ke diri kamu, ya, bukan untuk untuk kamu menilai keterpisahan atau tetapi untuk melampaui A dan B. Itu karena saya melihat di sini ada dua hal yang berbeda yang akan menemui kamu. Tetapi itulah kunci belajarnya kamu, ya, melampaui keterpisahan, teman-teman. Nah, di saat kamu mampu belajar dan melepaskan sisi tergelapnya kamu di sini, ya, Aquarius, ada keberuntungan demi keberuntungan yang akan masuk pelan-pelan. Nah, ini kan bertahap, ya kan? Dibersihin dulu, di-upgrade dulu, baru naik tangga, ya. Ubah mindset, belajar di sini. Nah, seperti itu baru kayak kamu akan mendapat reward di sini. Jadi hidup kamu itu kayak progress, ya. Ini adalah progress healingnya kamu, ya. Jadi saat ini bagi kamu yang sedang memulai gitu atau yang baru saja memulai, ya, atau bagi kamu yang menunggu, energinya di sini ngasih pesen sabar, ya. Apa yang kamu tanam akan kamu petik gitu, ya, teman-teman. Nah, ini tadi yang saya bilang, situasinya memang lagi struggle. Ini juga ngasih pesan ke diri kamu gitu, ya. Ini kan tentang perjuangan, ya. Yang namanya perjuangan gitu, ya. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, maka kamu hanya sampai di situ, ya. Kamu tidak akan menemui kesuksesan. Kamu tidak akan menemui keberhasilan di dalam hidup kamu. Kamu tidak akan benar-benar keluar gitu. Ibarat orang sakit gigi gitu, ya, kamu kasih obat anti nyeri gitu, apakah sakit giginya hilang gitu, apakah sakit giginya sembuh? Enggak gitu, yang hilang itu hanya nyerinya saja, dan itu hanya bertahan sementara saja, ibarat seperti itu, ya. Kenapa tidak mencari obat sakit giginya langsung daripada harus membeli anti nyerinya? Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini adalah proses belajar gitu supaya kamu memahami gitu, ya, karena belajar itu bukan sesuatu yang tipis-tipis gitu, harus tidak gitu. Ada sesuatu yang harus lebih dalam lagi, ya, yaitu memaknai dari kata memperbaiki diri itu apa tujuannya, apa fungsinya. Nah, disinilah kesadaran tertinggi itu mulai terpupuk, teman-teman, ya. Nah, kedepannya di sini, ya, situasi atau keadaan akan stabil, akan mengalir lagi di sini yang saya lihat. Ya, situasi kamu lagi distabilkan supaya lebih bisa mengalir lagi yang saya lihat di sini. Oke, coba kita cek lagi, ya, dengan kartu oracle ini untuk kalian Aquarius. Seluar biasa apakah bulan September ini yang akan kamu dapatkan, ya. Seluar biasa apakah takdir hidupmu yang akan kamu temui, teman-teman, dalam waktu dekat ini di bulan September yang saya yakini akan menjadi bulan yang luar biasa buat kalian, ya, teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke. Aquarius, ada pesan untuk diri kamu di sini, ya. Yang bisa saya lihat, pesannya untuk kamu di sini, keinginan untuk berjalan melalui pintu baru. Segala sesuatu itu ada masanya gitu, akan ada waktu gitu, ya, untuk setiap aktivitas. Oke, ya, jadi indikasinya di sini bahwa ini tadi perputaran gitu tentang pergerakan, ya. Kehidupan bakalan naik terus. Itu biasanya kita tidak bisa hanya stuck di dalam kehidupan ini, ya. Ini ngasih pesan atau ngasih sinyal bahwa hidup ini tidak bisa stuck gitu. Walaupun kita pengen stuck, walaupun kita mager, ya, akan ada sesuatu situasi atau keadaan yang membuat diri kita itu bergerak lebih cepat, ya. Ini yang dapat saya lihat. Contohnya gini.
apa ya, ada orang yang biasanya jalan kakinya itu santai banget gitu ya, pelan-pelan gitu ya, ke tempat kerja misalnya gitu ya, soalnya inilah ada dekat gitu ya, soalnya jaraknya dekat alasannya gitu. Nah terus tiba-tiba ya pas dia lagi jalan dia ngelihat mendung gitu ya, walaupun dekat gitu ya, kamu harus lari gitu ya, biar nggak kebasahan, karena kalau kena hujan kan kita nggak bisa kerja, nah basah ibaratnya seperti itu. Tetapi kita kan nggak pernah tahu hujan itu kapannya datang ya, kapan mendung itu tercipta di langit. Emang kita bisa ngontrol cuaca? Kan nggak bisa. Nah sama, kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang akan Tuhan kasih, tetapi di sini pelajarannya adalah akan ada momen atau situasi yang akan mengejutkan diri kita ya, untuk bergerak lebih cepat gitu ya. Selanjutnya Aquarius, ini juga seperti memberi sinyal ya, atau ngasih pesan yang bagus ya kalau saya ngelihat untuk diri kamu Aquarius. Gunakan kekuatan cinta dan kebenaran ya. Ini mengindikasikan bahwa jangan pernah melupakan yang namanya aspek kesadaran di dalam diri sendiri gitu ya. Di saat kamu punya dan memahami ya atas aspek-aspek kesadaran, maka kamu membawa itu di dalam diri kamu dan setiap langkah kamu, maka bentuk pelajaran apapun yang Tuhan kasih ke dalam hidup kamu, kamu nggak akan nyalahin situasi gitu ya, nyalahin keadaan, nyalahin hal-hal di luar diri kamu. Kamu tidak akan mudah ngejudge situasi itu, tetapi akan mudah bagi kamu untuk mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan situasi dan kejadian apapun atau hal-hal apapun gitu ya. Selanjutnya di saat kamu sadar dengan hal-hal ini gitu ya, maka kamu bisa terkoneksi dengan energi Tuhan semesta di dalam kehidupan kamu teman-teman. Untuk apa? Untuk kamu dapat naik level gitu ya. Nah jadi hargai diri kamu, hargai setiap keunikan-keunikan di dalam diri kamu ya. Cintai diri kamu ini ya, karena sebenarnya ada hubungannya juga ya dengan konsep penerimaan juga gitu. Jadi berterima kasihlah karena telah apa ya, telah memberi kamu tantangan yang luar biasa. Nah terima kasihnya sama siapa? Ya sama Tuhan pemilik semesta. Karena dengan tantangan itu, dengan pelajaran itu gitu ya, kamu ngelihat betapa luar biasanya kehidupan kamu teman-teman ya. Dapat kamu lihat hal itu ya, betapa hebatnya kamu. Nah kalau dilihat-lihat ke belakang, banyak hal yang sudah kamu lewatin gitu, asam manisnya kehidupan ya, pahit manis kehidupan itu, asam garam kehidupan itu sudah luar biasa banget ya. Karena memang kan tetapi kamu masih bisa sampai ke titik ini dan saat ini, artinya kamu itu luar biasa. Kamu adalah manusia yang punya keunikan yang benar-benar harus banget gitu untuk kamu dalam konsep penerimaan teman-teman ya, bahwa sejatinya hidup orang itu tidak akan pernah sama. Ujian tantangan yang mereka lewatin, makanya kita dilarang ngebandingin hidup kita dengan orang lain, karena setiap proporsi dari challenge yang Tuhan kasih ke dalam kehidupan kita itu, Tuhan udah tahu kemampuan kita masing-masing ya. Itu yang saya lihat di sini. Oke Aquarius, ini yang mudah-mudahan segini yang bisa saya bacakan, mudah-mudahan bermanfaat atau resonate ya untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.